Mengenal fitur CSS3. Di CSS3 ada yang namanya rem values. Rem ini maksudnya apa? Misalnya kita dalam HTML menentukan size font size-nya yaitu 20 pixel sebagai defaultnya. Maka jika kita menambahkan ukuran ini di dalam paragraf misalnya 0,75 rem, maka ini akan berpengaruh kepada yang sebelumnya ini ya. Jadi misalnya font size 20 pixel, jika kita set-nya 0,75 rem, ini akan refer ke yang sebelumnya. Berarti bisa dibilang dihitung ya. 0,75 remnya dari 20 pixel berapa? Berarti 15 pixel. Nah, begitupun juga misalnya kita tambahkan 1,25 rem. Nah, ini akan dihitung sebagai 25 pixel. Jadi jika parent-nya ukurannya segini, maka di dalamnya yaitu child-nya akan mengikuti dari ukuran yang di atas ini. Nah, ini untuk background size. Untuk background size ini contoh untuk yang tanpa background size. Sini saya punya banner yang ukurannya 80 pixel paddingnya. Dan rata tengah untuk teksnya berwarna putih. Background defaultnya abu-abu. Dan untuk gambarnya saya taruh bg.png yang bentuknya di sini yang bergambar langit dan gunung. Dan background repeatnya no repeat, yaitu backgroundnya tidak diulang-ulang, melainkan hanya sekali saja. Nah, jika saya set background size-nya itu contain, maka gambar ini akan fit ya. Jadi akan mengikuti dari ukuran yang ada di div ini. Jadi misalnya gambarnya beraspek rasio 16:9, sedangkan ini aspek rasionya lebih gede, misalnya 18:9, maka ini akan fit secukupnya. Jadi makanya ada size kosong di sebelah kanan ini, karena dia konten dari width sama height-nya ya, aspek rasionya. Nah, kalau misalnya background size-nya cover, maka ini akan menutup semuanya. Jadi tidak akan ada space kosong. Jadi dia akan mengambil di atas ya. Kalau misalnya kita posisikannya defaultnya di atas, maka ini akan ngambil dari atas sampai bawah. Nah, cover ya. Jadi semuanya akan tertutup. Ada juga CSS animation dan transition. Di CSS animation dan transition ini kita bisa menambahkan animasi dengan hanya CSS saja. Ini adalah sebuah animasi icon gear ya. Nah, bisa kita lihat HTML-nya. Di sini ada gambar. Yang saya gambarnya ambil dari satu website icon gitu. Nah, saya ingin membuat gambar ini berputar-putar gitu. Bagaimana caranya, Di? Nah, kita bisa langsung tambahkan CSS ya. Namanya kita tambahkan keyframe, yaitu ini. Di sini saya tambahkan keyframe-nya, saya beri nama spinner rotated, yaitu animasinya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dan transformnya yaitu rotate. Nah, ini WebKit transform rotate dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini gambarnya saya posisikan absolut, dan di sini diberikan animasinya ya dengan memanggil animasi yang kayak di atas ini dengan cara WebKit animation name spinner rotate dan durasinya 5 second. Jadi antara 0 sampai 360 derajat ini memakan waktu 5 second. Dan ini iteration count-nya infinite dan timing function-nya linear. Dan ini komponen ininya ya, elemen pembungkus gambarnya yang ukurannya 256 pixel dan height-nya 256 pixel juga. Hasilnya seperti ini. Nah, ada juga pseudo class lainnya selain di hover ataupun visited. Nah, ada yang namanya first child. Jadi jika misalnya kalian nih pengen menandakan hanya list yang pertama doang gitu. Nah, di CSS ini bisa gimana caranya? Kita tinggal panggil pseudo class-nya first child. Nah, itu. Maka ini akan hanya berpengaruh kepada LI yang pertama saja. Maka di sini saya taruh warna background color-nya yellow dan warna tulisannya sendiri warnanya merah. Dan yang lainnya tidak berpengaruh karena ini hanya first child-nya saja. Ada juga namanya last child, yaitu kebalikan yang tadi. Cuman kalau ini yang terakhir ya. Ada juga namanya NTH strip child dalam kurung N. N ini yaitu urutan dari isi angkanya itu sendiri. Misalnya nih, kita cuma mau nandain
di list yang kedua sama ketiga doang gitu. Nah, kita tinggal tandain aja li.2 nth strip child, lalu di dalam kurungnya kita taruh urutan dari si elemen itu. Nah, di sini saya targetkan elemen kedua dan elemen ketiga nih. Maka yang berpengaruh ini adalah dua elemen ini saja. Ada juga namanya nth child odd dan nth child even. Nah, ini tuh bisa dibilang ganjil genap ya. Kalau ini tuh untuk yang ganjil. Ini yang genap. Odd itu ganjil ya, dan even itu genap. Di sini saya taruh untuk yang ganjil warnanya kuning. Kalau yang genap ini warnanya oranye dan tulisannya jadi merah. Maka kan hasilnya seperti ini ya. Ada juga yang namanya first letter. Nah, ini kalau kalian biasa lihat di koran-koran ataupun halaman website yang kadang menambahkan huruf besar di awal ini. Nah, kalian bisa menambahkan menggunakan first letter ini. Jadi cukup misalnya kalian nih punya satu paragraf dan kalian misalnya di dalam paragraf tersebut ingin dibuat first letternya gede gitu. Misalnya L-nya mau berbeda dengan yang lainnya. Kalian tinggal panggil saja pseudo class first letter ini ke dalam paragraf ini. Jadi ini untuk paragraf styling awalnya dan ini untuk first letternya saja. Ada juga yang namanya box shadow. Kalian misalnya ingin menambahkan efek-efek shadow ke dalam div kalian, ini bisa menggunakan box shadow. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya punya div dengan paddingnya 10 pixel, marginnya 10 pixel dan 20 pixel antara jarak ininya. Dan saya kasih box shadow-nya ukuran seperti ini. 2 pixel, 2 pixel, 10 pixel, dan 2 pixel. Dan warnanya yaitu 000 ini adalah hitam. Namun saya kasih transparansi atau transparan sebanyak 0,3. Jadi hitam tapi tidak terlalu hitam. Ada juga namanya text shadow. Ini hampir sama dengan box shadow tadi, hanya ini untuk teks. Nah, ini sama, bisa kita set ininya, ukuran dari shadownya itu sendiri, dan ini warnanya. Dan ini tidak jalan di Internet Explorer yang lama ya. Jadi kalau misalnya di Microsoft Edge ini masih jalan, tapi kalau di browser-browser lama yang lama banget seperti Internet Explorer ini tidak akan muncul. Ada juga yang namanya border radius. Nah, border radius ini kita bisa tambahkan untuk menambahkan efek-efek bulat di pojok-pojok, misalnya di gambar ataupun di div. Di sini saya punya 3 contoh gambar. Yang saya pertama ini punya gambar berukuran 130 pixel yang tidak dikasih radius. Kalau yang kedua, saya kasih radius panjang 20 pixel. Yaitu ini hanya segini saja yang berefek ya. Jadi tidak semuanya. Nah, kalau misalnya saya ingin membuat bulat, pas bulat ini, kita bisa tentukan 50%. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan background gradient. Nah, gradient ini ada macam-macam ya. Ada linear, ada radial, ada repeating line, ada repeating radial. Linear ini berarti transparannya dari atas sampai bawah. Kalau radial ini dari pojok sini, ujung-ujung sini sampai tengah. Kalau repeating line ini selang-seling ya warna-warnanya. Kalau radius hampir sama kayak yang radial. Cuman ini bentuknya selang-seling. Untuk tampilan tagnya seperti ini, ada 4 ya. Ada elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan elemen 4. Dan setiap elemen kita taruh ukurannya 130 pixel dan height-nya 130 pixel juga. Kita buat bloknya inline block dan kasih margin 2 pixel untuk memberi jarak. Nah, ini kita bisa tambahkan linear gradient kemana, itu bottom misalnya. Ini warna awalnya, ini warna akhirnya. Untuk radial gradient sendiri, ini warna tengahnya sama ini warna pojoknya. Nah, untuk background repeating linear gradient ini, kita bisa tentukan derajatnya 45 derajat jadi miring. Nah, ada yang di sini miring-miring. Lalu kita tentukan warna-warnanya. Ukuran garisnya berapa, misalnya 55 pixel, putih 5 pixel lagi. Jadi ini selang-seling ya. Bisa kita lihat di sini. Bentuknya selang-seling. Dan itu juga berlaku pada hal yang radial gradient ini. Hampir sama cara menggunakannya. Ada juga yang namanya 3D transform. Di sini kita bisa merotate dari si gambar itu sendiri. Nah, bisa dibilang ini rotate-nya 3 dimensi gitu. Jadi misalnya saya
keluarkan mouse ini posisinya akan berubah. Dan saya masukkan akan berubah juga. Nah, scriptnya seperti ini. Misalnya saya punya dua elemen, iPhone front dan iPhone back. Ada dua elemen. Di sini saya buat dua style ya. Ada yang namanya iPhone front sama back. Nah, untuk awal-awal ini saya tentukan dulu nih transform stylenya kayak gimana. Nah, ini saya ingin tetap objeknya di preserve ya, tetap ditentukan. Dan untuk visibility-nya, back face visibility-nya di hidden ya. Dan saya tentukan width sama height-nya 200 pixel dan 333 pixel untuk tingginya. Posisinya absolute, yaitu kita posisikan secara bebas, yaitu posisinya di atas 50% dan di kiri 50%. Nah, ini jadi pas di tengah ya. Dan ini kita masih margin seperti ini. Dan ini kita bisa ambil gambarnya. Dan kita tentukan no repeat, left, center. Posisinya ya. Transisinya kita kasih sepanjang 0,8 detik. Dan ini untuk animasinya sendiri. Kalau untuk back ini, transformnya rotate Y, yaitu diputar belakang 180 derajat. Kalau misalnya ini, misalnya kontainer di hover yang tadi ini. Nah, ini yaitu ini posisinya, maka akan diputar menurut sumbu Y, yaitu 180 derajat. Begitupun juga yang hover ini, yang iPhone back ini diputar sepanjang 360 derajat. Yang dimana kalau misalnya kita hover yang ininya, nah, berlakunya seperti itu. Jadi ini salah satu cara menggunakan 3D transform. Untuk CSS3 ini sangat banyak dan kalian bisa pelajari di www.css3.info. Dan sekian untuk materi mengenai fitur CSS3 ini. Terima kasih.